Gilbert Pasaribu. Nah, ini itu beliau yang satu itu Wasekjen. Bung Robi. Ini ketumnya Baharudin Farwan. Mungkin sedikit pengantar dari ketum. Dan silakan untuk waktunya. Baik. Terima kasih Bang atas waktunya. Maaf terlambat. Oh ya, itu. Tapi saya antar rombongan pertemuan di kantor staf presiden. Antara kemudian dan kemarin. Maaf saya terlambat. Oke, kami dari DPP Pemuda Demokrat, saya sendiri ketua umum bersama-sama dengan umum. Ada beberapa sih teman-teman, cuma dibatasi 5 orang. Kami sebagai senior, kami sebenarnya mau silaturahmi dan minta petunjuk. Jangan petunjuk lah, bentar aja. Minta bimbingan lah. Kami sejak 2 bulan ini melihat Marinda memang karena sepi, kosong, bahkan sudah jadi seperti rumah tak bertuan. Ya. Jadi kami renovasi dan kita masuk. Dan 4 pilar Marinda ini kan Pemuda Demokrat, Perbanas, GSMI, Gemini, sudah tidak ada di situ, bahkan tak berpenghuni. Iya betul. Sehingga kita berinisiatif untuk menghidupkan kembali Pemuda Demokrat, organisasi sambil memperbaiki struktur di daerah dan di pusat. Kita mencoba memperbaiki. Nah, salah satunya kami kemudian diundang oleh pihak yayasan untuk Yayasan Marinda. Oh, udah ketemu. Udah kami kebetulan diundang resmi untuk karena mereka tahu kita menempati, jadi mereka mengundang karena pihak yayasan pun selama ini kesulitan untuk masuk. Ya, ada preman-preman tuh yang. Ya itu. Nah kemudian kita sampaikan ke sana. Dengar nama Pak Suko. Udah siapa? Ada teman-teman lah, setelah keluar saya gak paham juga, katanya Pak Suko juga bagian dari Yayasan Marinda. Oh ya, itu gara-gara Mas Waluyo aja, Mas Waluyo kan sesepuhnya gitu kan. Jadi ajak saya lah. Rapat-rapatnya di sini. Terus. Nah karena itu saya sampaikan kebetulan dalam suasana Sumpah Pemuda, bidang Polhukam juga mau buat kegiatan Sumpah Pemuda. Nah, Bang Suko sebagai orang pertama, orang tua yang kita datangi. Saya sendiri sudah kedua kali bertemu di sini, Pak. Pernah ketemu? Ya. Sama siapa? Sama Bang Suko. Sama siapa? Ada tidak bersama siapa? Sama saya. Ini. Oh, kamu Imelda? Iya, waktu bikin partai. Terus apa? Waktu pertama partai Pada apa? yang mereka rapat-rapat di bawah itu, Bang. pakar ya. Dulu Oh kan. iya, tempatnya sini tempat markas mulai zaman revolusi sini. Nah, itulah. Mereka jadi presiden jadi kamar ini. Iya. Ya. Nah, saya waktu itu bercanda ke Mbak Imel, kita ketemu Bang Suko. Saya ingin jawab tantangan beliau pada saat itu. Oh iya, saya pernah nantang apa? Ya, karena waktu itu Iya. masa transisi PNI ya. Iya. PNI terus Mas Bang Suko, kan saya duduk di sini. Oh di sini? Ya, Bang Suko bilang, wah bagus juga nih kalau anak Papua yang jadi ketua umum Iya. partai. Partai. Oh bagus dong, ya memang betul. Waktu itu. Nah. Nah sekarang saya datang udah lapor udah jadi ketua umum tapi Pemuda Demokrat. Di tangan Bang Suko saya ingin ditingkatkan statusnya dengan teman-teman. Iya. Nah gitu. jadi itu berkat doa juga. Doa Gitu. juga. Doa juga sehingga ini langkah pertama kita. Artinya Sudah ada dukunnya kan? ini dukun milenial Pak. Milenial. Kita butuh dukun yang Iya. kolonial ini. Iya. yang Tetap ada yang lebih senior senior. juga kan. Wah, sebut nama saya aman. Ya itu gunanya Di senior. Indonesia disebut nama saya Lautrama Nasional. Iya. Gak berani lah mereka. Ya, siap. Ya. Terus? Oke, jadi kita ini ada beberapa program yang sedang kita bangun dengan era kekinian. Salah satunya yaitu kayak mungkin Bang Suko dengar di YouTube diskusi-diskusi begini untuk mengajak para pendengar kelompok-kelompok marhaen untuk bisa kita membangkitkan kembali dalam suasana Pancasila yang seperti ini. Nah, pemikiran-pemikiran kaum dulu di era Pak Suko ini perlu kita hidupkan. Nah, pada kesempatan ini kita mau podcast, mau mengambil sehingga pikiran-pikiran ini kan tentu banyak orang yang ingin bertemu dan butuh penyegaran tentang Pancasila di era Bung Karno, di era Sumpah Pemuda ini seperti apa.
Nah, suasana ini mau kita ya minta waktunya mungkin 30 menit bicara tentang mulai dari Marinda. Oh, Marinda itu begini, begini, dan kemudian Sumpah Pemuda, daerah kita, begini. Jadi memberi motivasi kepada kelompok pemuda Demokrat, bahkan kelompok milenial yang jauh lebih luas. Itu sih tujuan kita datang. Jadi Udah pinter dari saya, udah tahu arah-arahnya kan. Saya udah 80 tahun. Loh, istri saya Juni lalu meninggal karena COVID kan. Iya, aku dengar kabarnya. Apa, denger kan? Langsung, cuman nggak boleh datang kita. Saya kena COVID juga, tapi saya pakai masker terus. Masker. Tapi nggak tahu teman-teman kemarin telepon saya mau ngajak saya ke Bandung juga, ya ngomong gini juga kan, ya pengen dengar aja dari generasi muda, makanya justru saya dengar pemuda Demokrat ini bisa recovery gitu ya, karena dulu kan Jana itu ya pagi mulai kecil ya di sini ini ya di Mata. Itu kebetulan dari Diponegoro dia kan. Junior jauh itu terpaut sama saya hampir 12-15 tahun. Jadi ya, tadi itu boleh diceritain dari Yana Dewata, Pak. Iya. Pertama kali dari Mas Bambang Haryanto dulu. Iya. Namanya Mas Bambang Haryanto, senior sekali. Pemuda Demokrat itu yang tersenior itu namanya Mas Wardi. Mas Wardi itu yang ketemu Bung Karno terakhir pada saat Bung Karno sudah bukan presiden lagi. Ya sama Mas John di Istana Bogor, sama Pak Sailan. Yang pesen Bung Karno yang dia dari Bogor datang ke Jakarta langsung cari saya terus. Persoalan pesan Bung Karno yang berkali-kali baru sekarang mulai populer itu loh. Kalau sampai masuk dalam dunia liberalisme, maksudnya liberalisme itu kalau sampai semua keputusan diputuskan dengan cara 50% bersatu, itu saya lebih sulit, lebih gampang memperjuangkan kemerdekaan terhadap orang asing. Tapi kalian lebih sulit karena kalian akan dijajah oleh satu sistem. Sistem itu adalah sistem liberalisme. Semua keputusan dasarnya adalah kapital. Nah, itu ketua umum Demokrat itu Mas Wardi itu namanya, Mas Wardi. Udah meninggal, DPR udah dia. Jadi Mas Wardi itu sebagai ketua umum partai Pemuda Demokrat zaman dulu namanya Mas John. Lucien itu senior saya di ITB itu. Nah itu sekarang umurnya udah 90 tahun lebih. Itu yang ketemu Bung Karno terakhir, Bung Karno udah bukan presiden lagi. Sistem itu sekarang yang berlaku. Kamu akan dijajah oleh bangsamu sendiri, oleh sistem itu. Nah ini justru terbalik, justru saya pengen tanya, kalian mau apa generasi muda? Apa menikmati sistem ini? ya Apa mempunyai pemikiran, kita harus kembali ke pemikiran kita tidak terjajah oleh situasi sistem ini. Ini kan perlu satu penyelesaian generasi muda, dari milenialnya. Itu terbalik justru. Orang tua jangan ditanya. Jadi Bang, ini nanti langsung di podcast di situ. Biar jawaban-jawabannya disimpan dulu. Biar dia lebih Sebelum di podcast saya izin ke toilet dulu, Mas. Iya. Senior saya yang namanya Mas Wardi. Mas Wardi itu Ya. ketua pemuda Demokrat. Ketua pemuda Demokrat yang langsung berubah menjadi ketua pemuda Marhenis itu kan. Tapi itu Mas Wardi masih Demokrat gitu. Iya. Waktu itu yang ketemu Bung Karno kan bersama Mas John Tumingkewas lah. Yang satu lagi apakah itu Lucien Palau Takuat ikut karena saya tidak tahu. Tapi saat itu Bung Karno sudah bukan presiden lagi. Jadi beliau sudah jadi tahanan di Istana Bogor. Terus para tokoh-tokoh Gemini sama pemuda Demokrat itu diterima Bung Karno itu saat itu kan.
pesannya itu tadi yang saya sampaikan pertama kali itu. Nah, dia nyebut Injil, tapi saya nggak hafal karena saya nggak hafal soal Injil. Bung Karno rebut Injil yang ya, Pak John itu kan Kristen, jadi dia hafal tentang apa yang disampaikan Bung Karno Injil itu. Kalau nggak salah mengenai merpati apa dia? Iya, Matius. Hati apa seperti merpati apa? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Itu yang Bung Karno bicara kepada generasi senior saya itu. Saat itu dia Mas John itu Mengkewas sama Mas Wadi itu diterima di Istana Bogor, dibantu oleh bukan presiden lagi, tapi dibantu oleh ajudan dulu ya, Kolonel Thailand dulu. Itu pesan itu aja. Buat kalian untuk berjuang ke arah situ. Gak lebih dari itu. Generasi muda itu kan bagaimana udah tahun 28, bagaimana rakyat Indonesia dari semua suku, semua agama bersatu untuk menciptakan bagaimana masa depan Indonesia itu tercipta itu kan. Ada di situ kan. Pesan Soekarno aja yang dipegang. Nah, pesan Soekarno itu sangat berat karena sistem itu sudah berlangsung saat ini. Itu aja. Artinya saya akan lebih mudah merebut kemerdekaan dari bangsa asing karena mereka berkulit merah yang jelas datang dari dunia lain, dari benua lain lah. Tapi kalian akan berhadapan lebih sulit karena kalian akan dijajah oleh satu sistem oleh bangsamu sendiri, yaitu sistem liberalisme. Artinya liberalisme itu apa? Semua keputusan diputuskan dalam pengertian seolah-olah lewat satu voting, 50% bersatu. Soekarno sudah mengatakan itu pada saat dia tidak boleh jadi presiden lagi itu. Dan itu terjadi sekarang kan. Kalian akan sulit memerdekakan bangsamu sendiri yang dijajah oleh bangsamu sendiri, yaitu oleh sistem. Nah, itu saya kira tugas generasi muda itu di situ. Kalau belum bisa melihat itu, ya bagaimana mau berjuang, itu aja. Menikmati sistem ini ya silakan aja kan. Tapi rakyat akan terjerumus dalam semua kesulitan yang akan dihadapi. Menghadapi satu sistem ini yang sekarang sudah menjadi seolah-olah komitmen tanda petik nasional kan. Mau putusan apapun, voting. Berapa? Nah, voting ini yang berkuasa apa? Kapital. Kapital sistem ini, oligark kapital ini. Nah, kapital ini mau jadi apa sekarang? Mau jadi bupati? Ya mesti duit gubernur, duit presiden. Di sistem ini sudah ke arah tadi itu. Artinya keputusan ini yang berkuasa adalah kapital. Imperialisme dan penjajahan dalam bentuk kapitalisme. Nah, itu aja kalau menurut saya pesan Soekarno yang tahun 60 sekian beliau udah jadi presiden. Itu dicamkan menjadi satu diskusi kaderisasi. Bagaimana? Supaya bisa rakyat ini terbebas dari kondisi sistem yang menjajah ini. Sistem yang menjajah ini. Nah, ini mau bicara dengan apa? Memang mampu partai politik diajak ngomong. Memang mampu pemerintah diajak ngomong. Nah, ini pemuda Demokrat ini kalau memang punya suatu cita-cita ke situ, ya kaderisasinya harus arahnya ke situ. Kaderisasi. Masa depan Indonesia itu tetap kaderisasi oleh generasi yang lebih muda. Itu aja masalahnya. Intinya pesan Soekarno kepada mantan Ketua Umum Pemuda Demokrat Indonesia namanya Soehardi dan John Lumengkewas. Artinya saya masih satu lagi lupa. Soehardi itu setelah Pak Isnani atau Pak Isnani belum? Oh, Pak Isnani udah nggak ikut-ikut. Itu Mas Soehardi itu orang yang tidak ikut dalam Orde Baru. Mas Soehardi. John Lumengkewas itu udah nggak bisa jadi ketua tim Gemini lah. Waktu itu masih ketua Gemini berarti Pak? John. Bukan ketua umumnya ya, bukan John. Ya bukan apa, itu presidiumnya lah. Presidiumnya ya Mas Lus, John,
Bambang Haryanto, itu orang-orang itu semua. Tapi yang ketemu Bung Karno itu namanya Mas Wardi, itu Ketua Umum Pemuda Demokrat. Nah itu yang saya lihat sekarang, bentuk kaderisasi, bagaimana emang nyata nggak oligarki itu berkuasa di sini. Artinya kapital itu yang berkuasa, yang Soekarno bilang itu. Karena keputusan diselesaikan dengan cara liberalisme tadi. Dari semua keputusan ya duit. Nah, ini yang merupakan tugas dari generasi muda, apalagi kalian menampakkan diri yang ideologinya kan Soekarno juga. Kalau nggak salah itu kan, ya betul nggak? Iya. Ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kalau tafsirnya sendiri nggak pas, tafsir tentang apa yang disampaikan Soekarno itu agak sulit. Lah kaderisasinya bagaimana? Nah, mesti dilihat mulai dari Sumpah Pemuda tadi kan, kok salahnya di mana nih Indonesia nih? Kenapa cita-cita Soekarno dalam kemerdekaan itu dia menginginkan adanya satu partai negara? Kok nggak jadi? Kok nggak bisa jadi? Makanya kan ditumpas oleh konsep liberalisme tadi. Ya kan? Ingat kan saya? Maklum jalan lagi perpecahan bangsa. Tahun 55 nggak bisa mencapai satu undang-undang yang sifatnya mendasar, konstituante. Bandung itu kan gagal itu. Sangat gagal lah. Hanya dekret. Ya ini tentu saja dekret ini, kalau menurut saya, kalian yang generasi muda dan termasuk generasi milenial, itu bisa nggak kalian merumuskan satu otokritik kesalahan Soekarno itu di mana? Berani nggak? Bung Karno itu salahnya di mana? Kok sampai begini? Otokritik itu namanya. Otokritik itu kan mengkritik diri kita sendiri. Salah kita di mana? Salah Soekarno itu di mana? Apakah karena imperialisme? Apakah karena superpower yang membunuh dia? Tapi kan harus diadakan otokritik dong. Otokritik. Sehingga masa depan yang ada di generasi muda itu, masa depannya itu pembenahannya itu tahu persis. Apakah harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Apakah tetap mengikuti proses perjalanan seperti ini? Apakah konsolidasi persatuan nasional itu tercapai dengan cara yang bagaimana? Ini kan satu konsep generasi muda. Ya kalian yang harus, apalagi maaf ada ya, Anda kan sudah berada di dalam memutuskan konsep ideologi tentang Marxisme tadi itu kan. Betul nggak? Betul. Ini kan isinya otokritik terus nih. Salahku di mana? Salahku di mana? Artinya sebelum kita bisa menyatakan diri kita salahnya di mana, tidak akan mencapai jalan lurus ke arah cita-cita proklamasi mencapai Indonesia makmur berdasarkan Pancasila. Sederhana. Nah, kaderisasinya bagaimana? Ya Soekarno kok bisa jadi menafsirkan Pancasila itu bukan wahyu kok itu. Itu kan bukan wahyu. Jadi dasar beliau orang yang belajar, orang pinter, bisa membandingkan ideologi yang A begini, yang B begini. Indonesia nggak cocok, ini nggak cocok, tapi bagaimana cocoknya dalam menuju negara adil makmur berdasarkan negara modern itu kan. Soekarno bukan nabi, tapi dia orang pinter. Salahnya di mana? Pasti ada salahnya. Otokritik. Kenapa Anda setback? Soekarno setback, betul nggak? Betul. Gagal kan? Dalam maklumat itu gagal. Meluruskannya tugas generasi muda itu. Apalagi saya pengen tahu dulu kok dari pemuda Demokrat ke pemuda Marxis itu apa itu? Saya pengen tahu transisinya. Perubahan dalam Kongres. Ya, pemuda Demokrat terus gerakan pemuda Marxis terus kembali lagi pemuda Demokrat. Nah, makanya itu artinya kan begini loh. Kalau nggak salah, kalau saya pribadi menyatakan bahwa Soekarno
orang yang paling ngerti masalah tentang Indonesia, masalah ngerti dunia. Tapi kita perlu otokritik. Berani nggak membuka diri? Pemuda demokrasi itu di mana sih kesalahannya? Kok sampai bisa terjadi begini? Setbacknya bagaimana masalahnya benar ini? Apakah kita akan menganut posisi yang koreksi terhadap Soekarno total? Soekarno itu mempunyai salah yang luar biasa begini, ataukah memang ada salahnya, tapi pembenarannya bagaimana? Kita harus berani untuk membuka diri. Bang, kalau saya coba tanya ke Abang, apakah Pancasila itu sudah tidak relevan dengan zaman, atau zaman ini mendahului Pancasila, atau Pancasila tidak mampu membaca zaman? Pancasila itu satu konsep pemikiran Soekarno, bukan wahyu. Ya. Tapi bagaimana dia menciptakan Indonesia yang terdiri dari suku, perpulauan, dan agama ini, ya satu-satunya yang cocok itu adalah konsep Pancasila tadi mengenai Indonesia ya. Tapi kalau itu dilempar ke dunia, Ya. itu kan perjuangan besar itu. Artinya bukan di PBB itu kan mengatakan ideologi saya Pancasila. Tapi Bung Karno juga mengatakan dulu pada saat dia mau memperkenalkan Nasakom itu ke dunia. Nah, ini kan koreksi total juga dong bagi kalian generasi muda. Berani nggak? Belum. Kok Bung Karno mengatakan ini? Apa memang harus masa depan dunia itu begini? Atau mungkin ada otokritik? Otokritik itu kan mawas diri. Introspeksi. Iya dong. Generasi muda harus belajar introspeksi. Ya. Apalagi kalian sudah menempatkan diri berideologi Pancasila, bahkan lebih dari itu kan, artinya dalam bentuk Soekarno. Nah, sehingga tata cara pembenahan masa depan ini untuk kembali ke track pemikiran Soekarno tadi itu yang dilempar sebagai ideologi. Nanti ditawarkanlah, ini yang pernah ditawarkan Bung Karno tentang Nasakom dulu kan, tentang Pancasila sendiri dilempar ke PBB soalnya. Ini menjadi bahan diskusi, bahan materialisasi di internet ini untuk ngadain kritik tadi, sehingga yang akan datang itu apakah bentuk partai yang diinginkan Soekarno menjadi partai kader itu akan terjadi, atau bentuk liberalisme yang akan diperjuangkan terus dengan cara seperti ini. Ada mencari proses panjang sekali bagaimana bisa punya partai yang lebih, setelah liberal ini lebih dari 60% lah, kira-kira gitulah. Jadi judulnya ini bisa Mas ya, Pancasila mencari jati diri. Loh. Oh enggak dong. Ya Soekarno kan sudah menyampaikan untuk Indonesia kalau bukan Pancasila Kalau ini otokritik. Oh, otokritiknya. Hah? Maksudnya otokritiknya. Otokritik. Iya, nggak, maksudnya bicara kita gini tadi. Pancasila sendiri kan berarti memang belum, dalam arti gini, secara tuntas bentuknya seperti apa, diinikan seperti dipakemkan itu kan memang belum, Mas. Tafsirnya. Tafsir secara ini. Tafsirnya coba baca tentang Bung Karno mulai dari tahun 27. Iya. Mengenai meme lah Indonesia, menuju Indonesia merdeka. Mengenai lahirnya Pancasila. Tafsir. Nah, sampai sekarang, mulai sekarang di Indonesia ini masih, wah Soekarno salah di sini. Nah, ini salahnya di mana? Kita harus berani membuka dirinya untuk kritik tadi. Kenapa kok partai negara gagal? Kenapa dicoba teman-teman yang artinya dulu yang belajar di Eropa kayak Syahrir, kayak Hatta, kayak macam-macam, itu mencoba dengan konsep ini. Ada lagi ya Tan Malaka mencoba kemerdekaan itu direbut dengan cara senjata, misalnya menganggap bahwa proklamasi itu dianggap ecek-ecek lah. Iya. Kenapa kita 100%. koalisi dengan Jepang, teman-teman itu kan? Ini problem-problem bangsa ini kan masa depan di generasi muda, di pemuda demokrat ini salah satunya. Nah, pembenahan ini yang memungkinkan apakah Anda yakin dengan sistem yang sekarang merebut apa yang dimaui Soekarno itu dengan sistem liberal ini Anda bisa mencapai lebih dari 50% untuk memutuskan yang benar itu Soekarno, atau untuk kritik tadi itu salahnya di mana? Nah, ini kan kaderisasi.
Kaderisasi salahku di mana? Kalau benar Pancasila, udah jangan diutak-atik lagi nih. Utak-atik salahnya di mana? Apapun kalau mengatakan bahwa dia Pancasila itu belajar mulai dari Marxisme, itu persoalan ilmu. Iya. Ilmu pengetahuan itu memang otaknya Soekarno yang luar biasa. Yang luar biasa. Tapi memang Soekarno bukan nabi, bukan wahyu dari. Tapi itu ilmu yang dia pelajari itu bahwa yang paling pantas di Indonesia nih seperti ini. Tafsir. Nah ini kenapa kok bisa jatuh? Kok bisa Orde Baru selama 32 tahun? Kok bisa zamannya reformasi? Kok bisa adanya satu amandemen Undang-Undang Dasar? Kok bisa pro dan kontra? Kalau pemuda Demokrat bisa mengkaderisasi, menjelaskan pada bangsa ini kita berdiri di mana, salah kita di mana, kita harus kemana, benernya gimana. Ya tetap untuk saya generasi muda semacam organisasi semacam pemuda Demokrat ini menjadi tulang punggung untuk merumuskan salah kita di mana. Koreksi terhadap Soekarno bagaimana? Soekarno dalam ideologi nggak salah, tapi dalam perjalanannya prakteknya bagaimana? Dalam persatuan bangsa ini bagaimana? Itu kan rumusan dari Muda Demokrat kalau bisa. Ya, nah, siapa yang bisa diajak ngomong masalah di situ? Karena di intern kita aja ngomong begini belum tentu bisa. Tentu bisa. Ini menurut saya ya kenapa bangsa sampai seperti sekarang ini, kondisi sekarang ya. Ini kan perlu satu tahapan lagi, apakah namanya rekonsiliasi, tapi tahapan rekonsiliasi kan harus ada semacam komitmen. Arah kemana kita maunya bangsa ini? Kenapa kita kok nggak ke situ? Nah, founding fathers itu kan di situ tadi itu kan. Nah, apakah harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45? Komitmen satu. Apakah kita masih tahu bagaimana rakyat Indonesia harus punya alat produksi, yaitu tanah, reformasi agraria? Ngerti nggak tentang reformasi agraria? Bukan reform yang dilaksanakan semacam dulu komunis bagi-bagi tanah, bukan. Bagaimana petani punya alat produksi? Bagaimana Indonesia menjadi negara pertanian berdasarkan masyarakat adil makmur? Reformasi agraria. Trisakti. Bagaimana kita berdoa di bidang politik, ekonomi, budaya? Soekarno lagi. Nah, track ini tadi itu koreksinya di mana nih? Koreksinya di mana? Saya kira pesan saya itu aja deh, kalau mampu membicarakan itu bisa pemuda Demokrat ini paling depan ujung tombak tentang penyelamatan bangsa ke arah rekonsiliasi yang sifatnya ya bangsa ini harus satu lagi gitu. Tidak ada seolah-olah ada mau khilaf lah, nggak pas itu, mau negara apalagi nggak pas. Nah, ini bagaimana? Apakah partai politik mampu? Itu kan otokritik juga. Partai politik mampu nggak? Nah, untuk mengatakan nggak mampu, ya forumnya lebih tepat kalau pemuda Demokrat yang ngomong. Ada di PDI, ada di ini. Aku Demokrat. Demokrat. Kamu Demokrat masih? Masih lah. Konsisten. Ya nggak tahu kalau pemuda Demokrat kan mungkin lebih bisa menjelaskan artinya SBY sama AHY itu apa? Negara nasionalis agama, beragama ya, negara kan agama religius. Itu tafsir apa lah? Ini karena kadang kamu kan pernah Demokrat, Pak? Partai Demokrat. Saya dulu pernah bicara otokritik terhadap ini. Saya pernah mencoba melempar gagasan yang namanya Indonesia Reborn. Apa sih Indonesia Reborn itu? Itu adalah karena bicara
antitesa daripada kegagalan, ya kalau mau marah sih kita semua ya, Iya. kegagalan kaum nasionalis dalam mengawal cita-cita proklamasi yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Apa sih di sini kita ada dua bicaranya gini. Kenapa harus rebound? Kita 2 kali telah mengalami dalam perjalanan panjang ini mengalami 2 kejadian. Suatu hempasan pukulan dari lawan gitu ya. Pertama itu 66. Outputnya adalah dari 66 itu adalah Undang-Undang Nomor 1 PMA. Gitu. Jadi tahun 66 pukulan pertama 66 itu harta kita habis dijarah. Output pukulan telak kedua 98. Gitu. 98 outputnya adalah udah kita hartanya dijarah, kita jadi miskin, dibikin hilang ingatan. Apa yang bikin itu? Amandemen Undang-Undang Dasar 2002. Karena terakhir kan di 2002. Sebenarnya di situ. Nah, memang kenapa itu semua bisa terjadi? Karena memang ini yang saya lihat. Pada ya, saya hanya melihat di sini apakah kelompok nasionalis ini terlalu romantis. Ya itu yang disebut oleh Bung Karno sebetulnya yang dia tidak laksanakan. Ini termasuk koreksi tadi itu. Bung Karno kan memang cita-cita mulai tahun 25, 27 itu kan partai negara. Partai pelopor. Partai negara. Oh, partai negara. Nah, jadi partai pelopor itu partai negara yang sebetulnya ide partai negara itu tetap dikumandangkan pada saat proklamasi, tapi gagal karena maklumat itu. Karena konsep dari teman-teman dari Eropa ini kan, Nah, tapi karena ada masa koreksi pada saat Bung Karno tahun sebagai presiden, ya terus sampai dia berkuasa, sampai liberalisme, itu ada koreksi kan. Nah koreksi ini kenapa gagal? Itu persoalan yang harus gagalnya di mana? Ini persoalan yang nggak pernah dibicarakan. Kalau saya terus terang belajar dari sini, gagalnya saya bisa jawab, di sini. Itu nggak bisa dibicarakan. Salah satu ya tadi romantis atau kita tidak pernah diajari taktis kali. Dalam arti taktis, Mas. Karena bicara saya kader GMNI dulu. Dalam pengkaderannya tidak ada bicara taktik manajemen aksi ada bicara, tapi stratak tidak ada, Mas. Kita tidak pernah diajarin stratak. Ya karena Anda tidak dimulai belajar tentang Soekarno belajar. Soekarno itu belajarnya di ITB nomor biddingnya cuma 67 aja. Belajarnya di perpustakaan. Dan artinya ke Belanda itu menjajah, tapi tidak menjajah otak. Dia menjajah fisik, imperialisme, ekonomi. Tapi perpustakaannya itu lengkap. Jadi Soekarno itu baca apa saja, mulai dari Marxisme sampai Islam sampai dia bisa baca di situ. Sekarang Anda mau baca di mana? Menghadapi ini. Semenjak 65 buku hilang semua. Nah, ini yang saya sebut tadi itu Soekarno tahu persis ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, ini plus. Jadi dia ciptakan sehingga ada sila ketuhanan. Ya, believe in God itu dia bisa, Indonesia nggak mungkin tidak believe in God. Dunia terserah lah. Ada Rusia, ada Cina, ada ya, itu terserah lah. Tapi Indonesia bisa bersatu ya believe in God ini. Itu yang akan ditawarkan menjadi ideologi dunia, tapi itu kan nggak selesai. Tapi untuk merumuskan itu dia orang pinter. Bacaannya akan dari ekstrem kiri ke ekstrem kanan. Itu persoalan. Jika dia bisa merumuskan masa depan Indonesia itu begini. Ini yang sekarang nggak bisa dimiliki dalam kaderisasi di partai manapun juga. Ada. Saya ngomong gini di muka partai nggak bisa, itu nggak bisa.
Artinya ketua umum partai bisa mampir rumah saya ngomong nggak bisa. Itu ya bagaimana saya ke DPRD, saya jadi menteri, jadi presiden, tahapannya itu aja kan. Tapi sekarang sudah, artinya secara ekonomi 70-80% kekayaan dikuasai orang asing itu udah terjadi. Sudah Jadi Anda memperjuangkan kemerdekaan bagaimana nih misalnya yang disebut Bung Karno tadi loh. Anda akan kesulitan menghadapi penjajahan oleh bangsa sendiri. Udah itu aja. Pesan saya garis besar itu kalau misalnya nanti pemuda Demokrat mampu kaderisasi menjelaskan bahwa Anda di partai manapun juga, tapi perjuangannya adalah ideologinya Soekarno. Ya bawakan dengan koreksi-koreksi yang ada untuk kritik tadi. Kenapa gagal? Ya. Gak gagal kok. Pancasila itu gak gagal. Cuma tafsirnya masih terlalu banyak. Tafsir kalian di sini, kalian di sana, kalian dapat. Mau saya di Pancasila begini kok. Ya, nggak bisa. Masa nggak bisa. Masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila itu termasuk Indonesia negara agraris, di mana tahun 48 Undang-Undang Pokok Agraria itu sudah dirumuskan, bukan PKI, bukan komunis, nggak ada komunis itu. Itu Undang-Undang Pokok Agraria itu founding father itu. Bagaimana alat produksi Marhen punya alat produksi kok melarat? Karena sistem kan, betul kan? Punya Marhen itu kan petani punya alat produksi kok melarat. Sistem yang menyebabkan dia begitu. Jadi persoalannya ya alat produksi itu bukan hanya tanah yang ahli waris dibagi-bagi, bukan itu. Ini pemerintah yang menciptakan situasi sistem reformasi agraria. Tanah punya alat rakyat punya alat produksi. Pemerintah menyiapkan prasarana dalam bentuk modal, bibit, pemasaran. Contoh soal sudah ada. Di New Zealand kamu jadi koperasi susu aja udah diatur. Pokoknya buat saya produksi susu harus lebih bagus, tapi untuk menjualnya nggak perlu saya, ya koperasi penjualan. Nah di sinilah yang mungkin masa depan itu perlu pemerintahan yang generasinya kalian untuk mawas diri dan untuk kritik tadi. Kalau nggak berani, panjang. Jadi saya tanya tadi, apakah Undang-Undang 45 itu hanya perlu diamandemen, kembali dulu, ataukah tetap ini yang sudah katanya 98% undang-undang itu bukan Undang-Undang 45 lagi. Nah, kembali ke pemikiran Bonnepater ya tentang persoalan reformasi agraria, Trisaktinya Soekarno. Sederhana, berdaulat di bidang politik, ekonomi, budaya, sederhana. Saya, itu menjadi sarana kaderisasi muda Demokrat. Mumpung Anda sadar dan Anda bisa terdepan, kalah yang lain-lain. Loh, benar. kalau Anda berani terdepan, ya yang lain-lain siapa yang berani ngomong Anda? Baca buku semuanya. Salahnya di mana? Soekarno salahnya di mana? Berbenah baca nyala-nyalain. Itu masalahnya. Nah, saya udah nggak mungkin mengkader dalam situasi sekarang, nggak mungkin karena mesti kan gitu masalahnya. Tapi sekarang udah seperti omongnya Soekarno, kamu akan dijajah oleh bangsamu sendiri karena sistem. Dan semua keputusan tentunya harus 50% persatu, yang berkuasa adalah kapitalisme. That is Soekarno, gitu aja. That is Soekarno. Nah, Anda merasa sekarang itu terjadi enggak? Kalau belum, ya, itu kalau belum ya udah genggam cara berjuang seperti ini, silakan aja. Saya kira cukup sekian, betul kan? Ya, buat saya betul cukup sekian aja. Kalian rumuskan aja sendiri. Ya, dirumuskan. Soekarno itu Ya, mulai zaman Cokroaminoto
kerjanya di perpustakaan. Dan Belanda itu kehebatannya sebagai penjajah, otaknya otak ilmu. Jadi dari tulisan yang paling ekstrem kiri, ekstrem kanan, ya bukunya ada. Ya, nah, Soekarno itu orang yang jenius. Ini Indonesia ini kalau di sini nggak pas, di sini nggak pas, di sini nggak pas, nggak pas. Akhirnya selama tahun 25 sampai 45, ya sudah, yang dia ada di benaknya dia, terlihat angka-angkanya di ITB. Nggak ada bicara 89 nggak ada. 67 aja. Nilai kita lebih tinggi lagi. Tapi begonya jauh lebih. Soekarno pulang malah lari ke perpustakaan. Ya bolehlah istri punya istri tua, punya macam boleh-boleh aja. Tapi itu kan urusan pribadi. Jangan Tapi kesalahan utama yang diomongkan Soekarno pada salah satu pemuda Demokrat, ketuanya Mas Wardi itu, kamu dengan sistem yang berubah tidak sesuai dengan yang kita rumuskan. Artinya Boniface itu ya, Soekarno itu, kamu akan dijajah oleh bangsa karena sistem ini dikuasai oleh kapitalisme. Sekarang kalian merasa itu apa enggak? Kalau nggak merasa ya sudah, gelenggamannya jalan sendiri. Cukup. Berarti kalau dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, ini terkait agenda kita Pemuda Demokrat, kelompok Marhens, tips-tipsnya itu poin-poinnya apa kira-kira? Itu tadi. Itu tadi. Oke. Otokritik ya salah satunya. Otokritik. Otokritik. Artinya yang disampaikan oleh Bung Karno, jangan yang Boniface lah. Oleh Bung Karno sendiri ya. Apakah betul kita di dalam jalan yang salah atau benar? Kita tersesat di jalan yang benar ya. Loh, kalau Anda mengatakan yang benar, ya silakan. Enggak masalah, wong situasinya. Anda berada di situ. Ya, tapi kalau Anda perlu koreksinya di harus mana? ada koreksi. Betul. Koreksinya di mana? Itu sikap pemuda Demokrat kalau bisa di situ. Ya Anda di depan. Sebagai kader yang merasa kadernya Soekarno di depan. Nah itu saya udah 80 tahun, sebentar lagi ya dipanggil Tuhan. Sekira omongan yang begini pernah Anda dengar kan di luar, itu betul aja. Oh iya. Nah itu jadi tidak perlu diterima, tapi kenyataannya bagaimana, dan ini perjuangan nggak mudah. Betul. Saya dengan presiden, calon presiden dan ketua umum partai, saya biasa diskusi, tapi kekuatan itu kan nggak bisa kita paksakan. Benar. Sudah. Masih 2 pertanyaan lagi. Langsung ini. Tadi yang poin terakhir pertanyaan pertama sebelum ditanyain udah dijawab. Sudah terjawab. Iya. Kan diulang aja pertanyaannya. Apa? Apa-apa kan saya ngulang kan nggak apa-apa kan, ada teks soal pertanyaan. Apa? Nggak apa-apa. Terus kemudian arahan untuk generasi muda Marhaen terkait Hari Sumpah Pemuda. Istilah Marhaen itu kan dari Bung Karno. Kalau didengar di telinga orang yang bukan pahamnya Soekarno, bisa nggak? So, Marhaen itu kan, Bung itu kan sederhana ya. Nama salah satu suku petani di Jawa Barat, gitu kan? Iya. Petani punya sawah, punya lembu, punya tanah 3 hektar misalnya. Gado saha, punya siapa? Punya Gado Abdi. Itu kan ya saya. Anda punya alat produksi, lembutnya punya saya. Dan harus kembali kemana? Nah itu mungkin ya kelompoknya terlalu kecil ya. Yeah. Tapi itu harus berani merumuskan. Soekarno dulu ya sendirian itu kan. Di Bahasa Prominato kan ada Atol Soberio, ada Semaun, ada Musuh. Kan udah Tetek Bunga itu ada satu rumah itu kan. Ya biarkan aja.
Lah otokritiknya itu salahnya di mana itu. Ya. Nah, kalau itu belum berani ya jauh. Karena itu ekstrim. Kok berani menyalahkan itu ekstrim. Nah, arahnya kemana itu perjuangan. Perjuangan. Ini yang terakhir, kita dari Pemuda Demokrat minta kesediaan Mas Suko sebagai pembina ya, karena pemikiran kita masih butuh ini nanti. Yang tadi yang otokritik itu kan tentunya kan kita juga perlu dicas ya, mungkin nggak pasti kehadiran sering kan gitu kan, karena situasi sekarang. Paling tidak ketua silakan biar panjang. Pembina. Ya itu buku masih banyak. Nah ya itu gimana? Kalau nggak ada buku yang ada, mesti mencari buku yang Soekarno pernah baca itu ya dicari masalahnya. Itu kan tadi Soekarno itu bukan nabi, Soekarno itu bukan wahyu dari Tuhan, tapi Soekarno itu otaknya produk daripada pemikiran orang-orang besar, ilmuwan. Tentu saja beliau sebagai orang besar, tanda petik, ada kekeliruan. Betul. Nah, ini yang kita harus ada otokritik. Tapi dasarnya yang dia omongkan tadi, kok dia merasa lebih mudah memerdekakan bangsanya dari kulit putih, dari Amerika, orang luar negeri, daripada dengan sistem bangsanya sendiri yang menjajah. Sulit kan? Ada merasa nggak sekarang terjajah ini dengan sistem ekonomi ini? Ya kalau nggak merasa ya PPKM ini terasa. Tapi ya sebenarnya bicara balik lagi kepada mental. Betul. Karena sekarang untuk dalam situasi seperti ini tergantung kita juga dalam arti banyak opportunity juga Mas sebenarnya. Ketika kita masuk ke revolusi industri 4, opportunity itu banyak. Tergantung daripada generasi muda ini. Saya juga udah nggak bisa disebut milenial kan, tapi milenial sendiri itu potensinya banyak Mas ternyata. Tinggal pemahaman tentang nasionalismenya seperti itunya. Tapi untuk bersaingnya itu malah ketika bicara masuk ke fase ini yang disebut Pancasila itu kalau sebagai brand akan laku. Kenapa? Ketika kapitalis sendiri sudah menjadi sosialis, mensosialiskan diri, yang sosialisme ya mungkin kedepannya yang disebut sosialisme Indonesia itu ada akhirnya terjadi. Yang kata Nyoto jangan-jangan bukan sosialisme kan gitu. Ya, ternyata ada. Kenapa? Ya inilah jalannya. Dimana di kedepannya ini dalam situasi revolusi industri 4 harus ada kolaborasi. Tidak bisa ada yang besar, ada sendiri nggak bisa. Makanya tumbuhnya bangsa-bangsa gitu ya. Kolaborasi yang seiring mungkin akan terjadi. Ya, itu opportunity. Itu yang mesti dipikirkan dan berani nggak Partai Pemuda Demokrat itu menyatakan bahwa masa depan Indonesia berdasarkan Pancasila itu adalah masa depannya adalah sosialisme. Ya. Kalau Anda nggak berani, Anda berarti nggak ngerti masalah. Saya bicara di Kongres PDI, di Kongres Alumni, ini kan sosialisme, yang nggak berani. Masa depan dunia itu sosialisme. Sosialisme. Kita ditambah lagi perketuhanan tadi, gitu loh. Ya, ibaratnya Pancasila kan di situ tadi. Sila kelima itu artinya suatu paham sosialisme yang berdasarkan sila pertama. Jadi kalau Anda di alumni GMN ini di Pemuda Demokrat nggak berani bicara masa depan dunia itu termasuk Indonesia tidak sosialisme, ya jangan bicara politik ya. Loh, ini satu hal yang coba tanya orang-orang Batik, berani nggak ngomong sosialisme? Ya nggak berani. Ini Soekarno ngomong sudah tahun 25 itu. Nah, cuma dalam perjalanannya ini salahnya di mana nih gitu. Nah, ini yang otokritik tadi salahnya di mana nih? Ya. Kalau nggak berani otokritik, ya kita sok jago terus ini Soekarno mati terus tapi
apalagi nama Pemuda Demokrat, apalagi nah ini nanti berdasarkan ideologi Marxisme misalnya gitulah itu. Masih menganut itu enggak, kalau masih itu ya Anda ambil alih dong ideologi itu ya. Mungkin pertanyaan berikutnya saya ulang lagi. Udah ada banyak sekali pertanyaan apa lagi? Satu kali lagi sudah ini. Terakhir. Ini pertanyaannya untuk Mas Suko, karena sebagai orang bagian dari Yayasan Bung Karno ya. Yayasan Wisma Marinda. Marinda. Ya, Wisma Marinda. Sebetulnya Marinda tuh namanya saya Marhain Indonesia. Marhain kan hilang Oh. Yayasan Marhainis. Oh, Yayasan Marhainis. Oh, harusnya Yayasan Marhainis ya? Iya. Marinda. Dulu. Itu Marinda Marhain Indonesia. Indonesia. Marinda. Nah, Oh. itu kalau masih nama itu bagus. Tapi kalau tafsirnya lain, mau saya coba diajak aja kok Mas Waluyo ke sini. Iya. Mas ini masuk kok jadi sesepuh. Ya karena masih nama menyangkut Marhen, menyangkut Soekarno ya oke. Nah, kami butuh tanggapan dari Mas Suko mengenai kehadiran kami kan pemuda Demokrat di Wisma Marinda gitu. Tanggapannya aja. Ya Anda punya hak di situ. Dulu kan statementnya kesulitan apa? Dan nggak ada kesulitan. Dok, enggak di gedung, di tempat di gerombolan yang nggak jelas. Gini tuh dari tadi Mas Suko ini kan Ada ngobrol. kesulitan apa? Terus kesulitannya apa kan juga nanya. Kita menempati itu ya Mas ya tadi kan. Hmm. Saya bilang ketemu Pak Sukoco. Pergi ke tempat Sukoco. Oh enggak, sudah. Udah. Sudah. Rapat pengurus. Nah terus? Udah mau ditata, mau dibenahi. Artinya kan kita juga sudah sebagai anak, anggaplah Pemuda Demokrat sebagai anak lebih dulu membenahi. Tapi rencana orang tua ini kita nggak tahu. Ya yang Anda inginkan apa di situ? Apakah saya kan sebagai orang salah satu sesepuhnya kan cuma Mas Waluyo saya kan? Iya. Kalau nggak salah cuma 2 ya. 2. Sesepuh itu yang mungkin dianggap yang paling tua lah gitu ya. Nah, kalau yang menempati teman-teman yang ex Marheni semua ya nggak ada masalah. Nah, sekarang mesti apa kita? Kesulitannya apa? Artinya kan hukumnya ini kan, Ya. hukumnya. Ini memang ada yang nelpon saya, namanya Pak Suparman. Pengurus yayasan kayaknya. Hah? Kayaknya pengurus yayasan. Tadi Suparmanto namanya. Iya. Ada namanya? Bukan. Yayasan ya. Wakil ketua kayaknya. Oh iya, kita kan nggak ikut. Yang Songko itu yang Songko. Dia WhatsApp saya, tapi saya nggak terbaca karena WhatsApp kan banyak sekali kan lewat itu. Apa yang diinginkan untuk bicara dengan Mas Waluyo lah sekarang kan di situ yang ada Perbanas, ada Pemuda Demokrat, ada seperti MNI, GSNI, ada prestasinya. Ada proses. Nah, sekarang Anda udah ketemu Mas Sukoco bilang apa? Mau direhab, tapi maunya baru mau, kapan itu belum tahu. Kan kita penempatan gedung itu kan Bang di depan yayasan, di belakang ormas. Yang di belakang itu sudah hancur. Nah, kita rehab ya kantor yayasannya, tempatnya Pak Yakob dulu itu. Nah, kita pakai di situ. Karena itu dulu sudah di hancur-hancuran kan. Sudah sekarang udah bisa ditempati. Udah, alhamdulillah teman-teman sudah bisa berkantor, Pak. Termasuk yang di dalam sudah kita ya ganti rugi ya. Dia kan sewa di situ, kita kasih keluar tapi bayar kembaliin sewanya. Kan ada yang nempati di dalam. Itu nggak perlu dalam. dengan cara baik, itu preman-preman semua tuh. Sebenarnya bukan preman juga, Bang. Tapi orang yang nungguin. Kan taruh barang-barang dulu di situ. Ya. Jadi orang yang nungguin. Marhain lah. Tahu Marhain lah yang nyewa itu. Sekarang Yayasan Marinda sendiri setelah merasa sertifikatnya atas nama dia, waktu telepon saya kemarin itu, siapa ketuanya? Pak Sukoco. Pak Sukoco telepon saya. Sukoco Suprapto. Nah, Mas ini butuh duit sekian. Gimana urunan? Saya dulu pernah urut juga tuh, dikit-dikit. Untuk sertifikat, kan sertifikat sudah selesai. Nah, sekarang yang diinginkan
yayasan itu sudah kerjasama dengan pihak lain apa enggak? Itu kita nggak masuk ke situ, Lo enggak? bukan kita. Yayasan ini kan punya hak sertifikat tadi itu. Itu juga kita belum tahu. Tahu, itu Kita Pak, belum. itu pasti Oke, siap. betul. Siap. Jadi sertifikat itu sudah keluar asli atas nama Yayasan Marinda. Ya. Butuh uang urunan. Ya. Saya bilang kalau dulu saya mungkin bisa urun, sekarang saya belum bisa urun. Karena saya Ya. baru sakit gini. Iya kemarin sakit. Nggak bisa urun. Terus Pak Parman ini yang telepon saya hasil rapat tapi belum saya terima karena WhatsApp-nya terlalu banyak itu kan, Betul. kelewatan. Itu saya bisa telepon sekarang, saya menanyakan sebetulnya keinginan yayasan itu untuk selanjutnya mau diapakan, apakah dia udah kerjasama dengan yang lain atau Pemuda Demokrat punya usulan apa? Nah, punya usulan apa? Kalau kita itu usulan sih Kita mau renovasi. sifatnya sebenarnya kita namanya anak-anak jadi tetap menunggu ya. Tapi kreativitas itu ada. Sudah. Contohnya kebetulan Wakil Menteri PU ini kan teman saya. Nah, Saya bawa dia ke Marinda kemarin, minggu lalu. nah. Saya bilang dia juga prihatin karena dia kan juga ketua DPD PDI Papua. Ketua DPD DPD PDI Papua, Wakil Menteri PU ini. Nah. Lalu dia bilang saya kawan ini wah ini sejarah ini dia bilang. Banyak pemimpin yang lahir dari sini, kenapa terbengkalai kan semua orang pasti sedih melihat bangunan Iya. itu. Itu Bicara juga di sedih. luar berair nasionalisme, rumah sendiri hancur. Tapi ini backgroundnya harus tahu loh, ini Iya. hasil perpecahan dari intern partai sendiri loh, artinya Itu aset PNI dijual. ya dijual-jualin Iya, oleh dari- oknum-oknum itu. Iya, dari Oknum. Salemba ke situ. Termasuk ya yang megang yayasan ini Pak Isnaini CRD Nah itu ini kan, perpindahan dari Salemba. yang kantor apa itu koran dijual, Iya. Ya, Salemba 7. media Salemba kan 73. dijual, hilang semua itu kan, Iya. ya. termasuk Marinda ini kan, namanya juga bukan Marian lagi tapi Marinda itu kan. Marinda. Ya. Nah, sekarang yang penting Pemuda Demokrat ini harusnya kan merasa punya hak di situ. Iya. Misalnya- Cuma waktu pertemuan itu kita baru sebatas perkenalan. Mm-mm. Kami pengurus diundang pihak yayasan. Jadi ide yang Wakil Menteri ke sana itu kami nggak ngomong. Belum disampaikan. Idenya apa kalau saya boleh tahu? Kalau yang sekarang ini kan pikiran kita karena ada peluang nih. Nah, Karena dari semalam saya ketemu Pak Wamen juga, dia bilang saya minta surat dari yayasan nah, dan riwayat tentang Marinda. nah. Karena saya bilang kalau posisi yayasan seperti ini, bagaimana kalau kita yang Pemuda Demokrat aja yang direhab di belakang? Direhab. Gedung. Hanya Pemuda Demokrat. Ya, tapi dia bilang, aduh kawan Lebih itu bagus. kasihan, mendingan dari depan semua, dari surat yayasan. Maksudnya Pak Menteri ini mau membantu dalam rangka rehabilitasi atau Rehab. Rehab bangunan. Seluruh- Rehab sifatnya itu rehab, tapi kalau dia perintahkan umpama dinas PU turun, kalau memang harus dirombak. Karena konstruksi kan harus lihat usia bangunan. Anda pernah bicara itu sama Pak Sur apa? Pak Suko. Saya belum masuk ke situ. Belum, baru perkenalan. Saya belum masuk ke situ dan memang tidak mau menyampaikan. Karena kan kita sifatnya pasif. Karena ini kan bicara struktur ini. Kalau di sini kan kita bicara di luar struktur, jadi saya Enak. nyampaikan aja ke Masuk kok. Mas Suko gitu. Oh iya, sekarang ini kan begini ya, yayasan ini sebetulnya kan pernah kaya raya. Pernah punya koran, pernah punya percetakan, pernah punya di Salemba 73 itu kantor, Iya. pernah punya di apa sebelah kantor saya itu apa itu di asetnya banyak di Surabaya itu jalan besar gitu yang apa tapi kan dijualin sama oknum yayasan itu jualin ya toh. Iya. Jadi sekarang barang-barang ini sekarang kan tinggal aset ini ada ya atas nama yayasan. Pertanyaan saya, Pak Menteri, bisa nggak Anda bawa pembicaranya itu Pemuda Demokrat akan mampu merehabilitasi itu. Kedua, apakah mau dipakai bahan badan usaha, ya,
Kan sederhana itu mau dipakai kerjasama sama orang lain kok. Apakah Pak Menteri dan Pemuda Demokrat ini sendiri itu, jangan partai loh ya, Ya. itu mampu membiayai pajaknya dan macam-macamnya, sehingga ini tercover sebagai satu gedung Ya. Marianisasi itu. Ya. Itu yayasan jadi kita aja ngomong. Artinya kan teman-teman sudah punya inisiatif untuk nempatin situ kan. Ya. Ya. Kami juga udah bersihkan kemarin tuh sampah menggunung. Nah konsepnya Heeh. yang diinginkan apa? Itu tadi. Apa yang- cuma menempati belakang atau? Enggak. Enggak, ini kan rumah besar, ini kan terbengkalai, kita mau urus itu. Oh ya, Kita Pemuda Demokrat ini menginisiasi mengurus tanpa melampaui kewenangan struktural. Kita kan anak-anak. Gitu. Nah mungkin karena kesempatan ini kita ngobrol kayak sampaikan ke Bang Suko untuk sebenarnya bukan untuk menyampaikan juga apakah menurut Bang Suko seperti apa itu pandangannya. Jadi Supaya kami nggak salah melangkah ke masuk koconya juga. karena kan kita juga nggak tahu cita-cita yayasan ini seperti apa. Nggak ada lagi. Gitu. Cita-cita yayasan menyelamatkan gedung itu aja. Karena kemarin Bendum Pemuda Demokrat waktu pertemuan bertanyakan, jangan Bapak tanya legalitas kita dong. Kita juga menanyakan legalitas yayasan ini sebenarnya pengurusnya siapa. Nah itu nggak bisa dijawab sama Pak Sukoco. Pak Sukoco juga diangkat baru diangkat juga kan. Sekarang yang penting justru tadi konsepnya, kalau Pemuda Demokrat punya konsep, oke, ini kita beresin kita tidak perlu kerjasama dengan orang lain, Ya. tapi ini menjadi gedung Marhen itu. Ya. Oke. Harus ada kerjasama yang lain, apa yang saling menguntungkan. Nah itu kan kita bisa ngomong. Tapi gedung ini kan terbengkalai ini mas. Sangat. Betul. Nah, Kita sekarang bersih-bersih. konsepnya kalian punya nggak itu masalahnya? Karena sudah bagus, Anda bisa mengambil alih, memperbaiki itu kan nggak ada yang mampu itu masalahnya. Sampahnya kemarin menggunung aja kita angkat berapa Sudah trip? 15 tahun itu nggak diurus. Berapa trip tadi kemarin? Sampai total hari ini sore itu udah kelar ini video masuk. Ada video 25 kita truk. sampah hanya untuk keluarin sampah dari situ ke pembuangan sampah Nah, coba Bekasi. gini ya, Pak Parman ini jadi apa di Pak Parman jadi apa ya? Pak Parman itu kemarin mereka juga sudah pernah kunjungan ke kita, Bang. Pengurus yayasan pernah datang ke Marinda juga. Setelah bersih. Setelah bersih, setelah rapi kita bikin dalamnya ruangan. Pak Parman nemenin. Kita nggak tahu Pak Parman kan kayaknya ada ya. Nemu sama saya dia, Pak. Saya enggak. Terus Ada. dia bilang apa? Nah, mereka belum menyampaikan. Mereka hanya sifatnya menyuruh orang-orang itu keluar. Heeh. Tapi nggak mampu kan? Karena Nah ini. Ada lagi hari ini, hari Friday, jadi Jumat yang lalu ya, terlalu lama ya. Semangat pagi, sehat, sesuai dengan diskusi kami